Hakim anggota 1 dan Hakim anggota 2 siap. Siap. Panitera, Rohaniawan, dan petugas siap. Pengadilan Negeri Selawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan agenda pembacaan putusan pada perkara Wan Prestasi nomor 50 PDT-G-2019 PN-SLW antara Rozikin sebagai penggugat melawan Tarmono sebagai tergugat pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Februari 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat hadir pada persidangan ini? Hadir Yang Mulia. Hadir Yang Mulia. Sesuai acara sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu kami minta kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 50/PDT-G-2019/PN-SLW demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Selawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Rozikin, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di perumahan Grand Panorama RT 001 RW 001, Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selawi dengan register nomor 188/SK/XI/2019 tertanggal 26 November 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Tarmono, laki-laki, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kedung Bungkus, RT 002 RW 002, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selawi dengan register nomor 197/SK/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Selawi nomor 50/PDT-G-2019/PN-SLW tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan penggugat nomor 50/PDT-G-2019/PN-SLW yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selawi tanggal 26 November 2019. Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selawi nomor 50/PDT-G-2019/PN-SLW tanggal 26 November 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini. Telah membaca surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Telah membaca surat laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tanggal 5 Desember 2019. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dalam perkara Aquo. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara Aquo. Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara Aquo. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selawi pada tanggal 26 November 2019 dalam register nomor 50/PDT-G-2019/PN Selawi telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Gugatan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas gugatan dari penggugat, selanjutnya tergugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan jawaban pada persidangan tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut. Jawaban gugatan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban dari tergugat melalui kuasa hukumnya, selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik yang diajukan secara tertulis ke depan persidangan dan telah dibacakan. Kemudian atas replik penggugat tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik
yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan pada hari yang sama, pada tanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada jawabannya. Menimbang bahwa replik maupun duplik yang diajukan para pihak dalam perkara Akuo yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat sidang, putusan selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa untuk lengkapnya hasil pemeriksaan setempat Platseljuk, Opneming and Onderzoek dalam perkara Akuo sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat. Menimbang bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya. Untuk itu, seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa di persidangan ini penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan 2 orang yang didengar keterangannya tersebut di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang guna mempersingkat putusan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara Akuo secara bersama-sama dalam kesimpulan. Menimbang bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara Akuo, maka tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya. Untuk itu, seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan yang aslinya. Untuk itu, seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa di persidangan penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan 2 orang yang dinyatakan keterangannya tersebut di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang BAS guna mempersingkat putusan. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara Akuo bersama dalam kesimpulan. Menimbang bahwa guna menguatkan dalil jawabannya dalam perkara Akuo, maka tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya. Untuk itu, seluruh bukti-bukti alat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Menimbang bahwa di persidangan terhadap keterangan saksi dihadirkan oleh tergugat tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap alat bukti yang sah diajukan oleh tergugat dalam perkara Akuo bersama dengan kesimpulan. Menimbang bahwa karena pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, tergugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara Akuo sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, baik penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selawi pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2020. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara Akuo, majelis hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara Akuo di persidangan, apakah telah ada perdamaian di antara para pihak yang berperkara untuk hal tersebut dari penggugat melalui kuasa hukumnya maupun tergugat melalui kuasa hukumnya. Menerangkan belum ada terjadi perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Menimbang bahwa pada akhirnya penggugat melalui kuasa hukumnya dan tergugat melalui kuasa hukumnya memohon
putusan Pengadilan Negeri Selawi. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Tentang hukumnya dalam ekspresi dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Memperhatikan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto, pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto, pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto, pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto, 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto, pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Junto, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah ingkar janji atau wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material penggugat, yakni berupa uang kekurangan bayar atau utang pokok sejumlah 230 juta rupiah. 4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.406.000 rupiah. Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selawi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 oleh kami, Winanggar SHMH sebagai Hakim Ketua, Tan Yusuf SHMH, dan Rehan Novaldi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Winanggar SHMH sebagai Hakim Ketua, Tan Yusuf SHMH, dan Rehan Novaldi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Novika Amalia SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Selawi dan telah dikirim secara elektronik ke email kuasa hukum penggugat dan email kuasa hukum tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat, apakah telah memahami isi putusan tersebut? Kami memahaminya, Yang Mulia. Kami telah memahami, Yang Mulia. Apabila pihak penggugat dan pihak tergugat tidak puas atas putusan yang dijatuhkan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari semenjak putusan ini dibacakan atau diterima salinannya oleh penggugat dan tergugat. Baik, Pengadilan Negeri Selawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sengketa perdata wan prestasi perkara nomor 50/PDTG/2019/PNSLW dinyatakan telah selesai dan ditutup.